Maaf, seadanya. Siap, aman-aman. Lagi di mana, Mas? Belum sempat pulang. Oh, di mana ini? Di Genuk, di Genuk. Oh, di kontrakan yang kemarin. Iya, iya. Cuman beda kamar. Oh, oke, Mas Galan. Tadi Siap. dari vendor apa, Mas? Dari vendor itu tempat produksi tas sama kaos di daerah Genuk juga. Jadi sekalian. Oh, itu vendornya di Gendok juga tuh. Iya, di Genuk, di Ngablak. Ngabla, oke. Yang buat trace goods itu ya? Iya, yang buat dress good. Oke, Mas. Siap-siap. Ini coba kita, ini share screen-nya anu ya, ke kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. Trace good, fashion. Konsumen bosan dengan pakaian yang monoton. Banyaknya sampah plastik, oke. Lingkungan, pakaian mahal, oke. Arti, oke. Oke. Mengolah sampah plastik menjadi barang siap pakai dari dana penjualan atau penanaman pohon. Oke, sampah plastiknya ini sampah plastik yang berkaitan sama trace good apa di luar itu, Mas? Sampah plastik yang kayak misalnya tutup botol. Jadi kita kumpulin, Hmm, Pak, tutup botol itu. Kita olah kembali kayak menjadi pot. Habis itu dibuat meja. Terus kemudian papan sebagai alas. Nah, itu hasilnya nanti kita jual, Pak. Jadi hasilnya dari penjualan sampah plastik yang diolah itu kita bakal donasiin ke kayak shelter-shelter kucing-kucing terlantar, anjing terlantar, sama ke panti asuhan, Pak. oke, jadi ini semi sociopreneurship ya, ada misinya Ya, gitu ya. bener. Oke, peduli lingkungan. Mas, ini udah ada anunya, Mas, lapaknya, Mas, Instagram kah atau apa? Kalau untuk Instagramnya udah ada, Pak. Cuman Oh, kalau misalnya buat mm-mm. offline-nya belum. Instagramnya apa, Mas? Instagramnya trashguard.id. Trace Gini ya. pakai S ya .id. Oke. Terus. Ini sendiri atau beberapa orang, Mas? Kebetulan saya berdua sama teman saya, Pak. Oh, berdua sama teman. Siap, siap, Iya, siap. yeah. Udah setahun ya? Udah berjalan setahun. Alhamdulillah. Oke. Jadi temanya lingkungan ya. Iya, temanya mengenai lingkungan. Sama ini ya, peduli hewan juga ya. Ini makhluk hidup ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, ini kalau mau pesen berarti Tokopedia ini ya. Ya, Tokopedia ada, terus di DM juga bisa. Maksudnya DM ya, DM IG Iya, itu ya. di Instagram. Oke, oke, oke. Artikelnya udah ada berapa, Mas? Kalau di Tokopedia ini kan ada 3 nih. Untuk artikelnya udah 4, Pak. 4 ya. Lah, ya. Yang Yang ber ini yang Oh, beruang ini udah habis. oh, udah Ini habis. tinggal satu. Yang help tinggal satu. Yang help ini tinggal 1 juga. Oh, Iya. yang baru yang mana nih? Ini nih, ini masih nih. Ya, itu yang baru, Pak. Ini oke. Maret Maret pertengahan kemarin. Oke. Terus ini juga ya. Iya, itu. Khusus. Thank you. Oke, ya, ya, ya. Kita balik ke sheet tadi ya. Oke. Harga jual 140 ya, Mas? Itu apa? Iya, harga Rata-rata jual 140. atau gimana tuh? Untuk Untuk t-shirt? jadi Oh, harga jual 140 itu ini ding untuk ya. untuk kaosnya aja. Oke. Iya, untuk t-shirt. Margin 75, oke. Quantity 100 misalnya ya, harapannya. Biaya tetap seperti, nah, produksi iklan internet 6,5. Ini apa, Mas? Kalau Nah, boleh.
Mm-mm. Saya bingungnya itu di fixed cost, Pak. Mm-mm. Harusnya kan saya dapatnya 2 kali lipatnya dari HPP itu, Pak. Nah ini Mm-mm. malah saya dapatnya cuma 1 juta. Enggak, gini. Oh, mungkin jenengan itu ngaliin kos ini kali 100 jadinya 6,5 ya. Oh, Iya. oke. Gini Mas, jadi posisi variabel cost itu adalah eh, apa namanya, cost di mana atau biaya HPP. itu HPP. Sorry, internetku biasa agak nge-lag nih. Jadi apa namanya, kalau cost variabel itu HPP Mas. Jadi untuk membuat satu kaos itu kebutuhan dananya berapa. Jadi ya kain, jahit, sablon, apa kalau mau dipisah-pisah ya. Iya. Terus mungkin yang jenengan sertakan dalam setiap pembelian itu, setiap paket penjualan misalnya packagingnya, misalnya jenengan pakai plastik atau mungkin jenengan di Tracegood pakainya apa kita nggak tahu ya. Jadi apa namanya, Kardus. kardus kayak gitulah itu masuknya variable cost karena setiap Iya. barang yang terjual jenengan keluar cost untuk itu gitu. Nah, kalau fixed cost itu sebenarnya ya Iya. kayak sewa sewa tempat kah, sewa gudang kah. Misalnya sewa satu kamar di kontrakan gitu lah itu masuk ke fixed cost. Jadi jangan mengalihkan ini, Oh. Mas. Terus Oh, berarti HPP-nya nggak usah saya masukin, Pak. Ke ya fixed cost, beda, Pak. jangan fixed cost. Itu udah terpisah, HPP itu udah terpisah. Oh, Jadi itu cost iya iya yang iya di iya. luar biaya produksi sama biaya istilahnya yang setiap satu COGS itu kan cost of goods sold. Jadi Artikel. istilahnya ya, jadi per barang itu harus mengeluarkan biaya berapa. Yang variabel. Jadi dia akan costnya naik ketika penjualan Anda naik gitu. Karena kan setiap kali penjualan ya dengan pasti Hmm, ada biaya produksinya, ada biaya packagingnya, ada biaya apanya. Nah, misalnya iya iya. biaya iklan, jenengan ngiklan enggak selama ini atau kedepannya akan ngiklan atau enggak. Terus biaya yaitu koneksi internet misalnya ngantornya di kontraannya pakai wifi misalnya. Nah, wifi itu kan tiap bulan fix dia. Iya. Jadi nah itu masuk ke fix cost. Listrik Maksudnya fixed cost ya. listrik kantor. Itu untuk fix cost. Lah, teman Berarti kalau Anda, misalnya ya, gimana Mas? untuk kalau untuk produksi masuknya kemana, Pak? Berarti, Pak? Produksi ya variabel. Variable cost. Harusnya masuknya ke variabel. Oh, Gitu. iya iya iya. Jadi itu nanti masuknya variabel. Kalau fix yang kayak gaji misalnya, jenengan belum Iya. menggaji diri Anda dan teman kan posisi. Alhamdulillah sudah. Nah, maksudnya berarti kalau itu bagus. Maksudnya ada alokasinya, Mas. Jadi, oh sebulan Iya. saya misalnya sama teman saya gajian per orang misalnya sekian. Itu masukin aja di fixed cost. Nah, nanti kalau semua udah Hmm, tergaji, terus habis itu sewa terbayar, air, biaya marketing, air listrik itu utility ya, terus biaya iya. marketing, terus apa dan lain sebagainya, lah itu baru dapat Fixed profitnya. cost. Profitnya ya. Kalau positif ya, kalau negatif ya berarti lossnya, ruginya. Nah makanya kan kita menjaga supaya ini bisa profit. Ya nanti ini tinggal diperbaiki aja Mas di pendalaman selanjutnya. Nanti kan ketahuan dibagi-bagi. Tapi Oh iya. intinya marginnya kira-kira sekitar katakanlah 75.000. hampir ya 100% atau lebih dari harga kulaannya ya, harga produksinya. Iya. Oke. Terus Mas, dalam setahun ini, jenengan Iya. sudah menjual berapa tercatat nggak Mas? Untuk terjualnya Mm-mm. kira-kira Boleh rupiah, boleh pieces, hampir 100-an, Pak. Hampir seratusan ya. 100 ya, 100-an lebih. Dalam setahun ya. Ya, dalam setahun. Soalnya kan kita Mm-mm. tiap 2 bulan sekali baru keluar, Pak. Nah, ini Mm. rencana tahun ini mau Mm-mm. saya kayak
cepetin produksinya, cuman kayak bergantian. Kalau misalnya bulan ini kaos, berarti kaos sama tas sama sepatu. Terus bulan besok kaos, jaket sama tas lagi. Jadi kayak kita gilir-gilir lagi lah, biar Seling ya. konsumen kan juga tertarik sama barang. Iya, selang-seling bener. Mas, sejauh ini konsumennya siapa, Mas? Konsumennya rata-rata orang Semarang, terus Jakarta, sama Jepara, Pak. Itu masih berjejaring dengan jenengan sama temen juga rata-rata? Atau 30% orang lain. 30% orang lain. Masih dalam kalangan teman-teman saya. Iya. Masih ring 1, ring 2 katakanlah gitu ya, yang 70% ya. Ya, benar. Ya oke. Ya enggak jadi masalah sih. Yang penting jenengan paham. Nah, terus selain itu untuk nge-push penjualannya gimana, Mas? Jenengannya status kah atau via apakah? Pernah ngiklan kah? Atau pernah paid promote atau influencer kah? Untuk nge-pushnya caranya kita kayak misalnya bikin clue, Pak, di awal. Jadi kita ngeposting satu-satu, kayak seperti contohnya beruang ini, Pak. Kita posting itu dulu biar konsumen kayak kepo dulu. Kayak menanti-nanti gitu, Pak. Nah, baru kita posting satu-satu lagi. Desainnya. Iya, desainnya. Jadi kayak konsumen tuh udah nunggu-nunggu. Iya. Oke. Ya berarti tapi yang lihat itu cuman followersnya Trace Goods ya. Karena organik ya istilahnya, posting itu enggak diiklankan istilahnya ya. Udah. Cuman kalau misalnya ada beberapa artikel yang baru kita posting sehari langsung laku semua, Pak. Jadi kalau misalnya kita udah lebih dari seminggu baru kita iklanin. Ya. Jadi pernah yang ada artikel yang sangat cepat laku ya? Sangat cepat laku, benar. Yang mana tuh? Yang volume berapa tuh? Untuk volume 1, 2, dan 4. 1, 2, 4 ini cepat ludes ya? Iya. Oh, 4 ini baru tapi cepat habis ya kemarin ya? Cepat habis, benar, Pak. Nah, oke. Produksi di Semarang. Kalau untuk produk sendiri gimana, Mas? Ada kendala nggak? Masih ada yang kurang puas dengan bahan atau jahitannya, apa sudah aman? Oh, untuk produk sendiri sudah aman sih, Pak, secara sejauh ini. Cuma tinggal memperbaiki pola aja. Jadi kan saya belum mengikuti pola-pola di brand-brand zaman sekarang. Saya masih pakai pola yang dulu. Jadi polanya masih standar lokal, belum internasional. Emang kalau pola zaman sekarang tuh gimana, Mas? Kalau pola zaman sekarang lebih kayak misalnya harusnya orang pakai L, cuman sekarang pakainya M. Soalnya M udah oversize, Pak. Oh, sekarang modelnya oversize ya? Ya, modelnya oversize. Oh, oke. Kalau untuk potongannya ya standar-standar aja ya? Maksudnya lurus-lurus saja, aman gitu ya? Untuk potongannya. Iya, aman, Pak. Oke. Itu ukuran perempuan sama laki-laki disamain atau ada polanya sama atau beda? Iya, sama buat cowok sama cewek. Kebetulan masih berencana sih, Pak, buat yang lengan panjang, orang-orang yang pakai hijab. Jadi kebanyakan kemarin orang yang pakai hijab itu beli pakai deker. Ya, pakai ini ya, pakai tambahan ya. Iya. Supaya bisa pakai. Oke. Ya, tapi itu juga perlu di riset juga lah ya. Maksudnya efektif atau enggaknya. Tapi ya oke lah. Ya, ini udah jalan ya. Ini yang desain siapa, Mas? Untuk yang desain itu teman saya, Pak. Cuman ide-idenya kalau misalnya mau tentang hewan, tentang lingkungan itu dari saya, Pak. Jadi nanti kita mixin, cari garis tengahnya, bikin desain apa. Jadi pembagian tugasnya kalau dia mostly desain atau dia pegang something yang lain juga? Sorry. Tes, cek. Halo. Dia lebih marketingnya sama mikirin ide-ide pentingnya. Dia marketing sama
Sorry, diulang lagi boleh nggak? Internetku kok rada. Jadi teman-teman saya itu lebih ke apa namanya, ke bagian desainnya untuk ide marketing, terus marketingnya, ide untuk membuat apanya, langkah-langkah ke depannya itu lebih ke arah saya. Oh, oke. Siap. Nah, tadi kan cerita tas sama sepatu ya. Tas apa tuh, Mas? Iya. Tasnya kita kolaborasi Pak, Pijer. Sebelahnya lekat itu. Tasnya kolaborasi sama? Halo Pak. Heeh. Tasnya kolaborasi sama Cafe Pijer, coffee shop Pijer. Oh, Pijar. Faisal itu ya. Iya, sama coffee shop Pijer. Ya, Faisal. Oh, di mana tuh? Produknya udah ada bentukannya? Udah ada Pak. Mau saya kirimin Pak? Boleh. Via WA? Via WA boleh. Siap. Tunggu Pak. Ya. Kolaborasi sama Pijar. Oke. Kalau sepatu? Sepatunya kita baru desain, terus rencana bulan Mei atau enggak Juni kita masukin ke vendor. Cuman tadi itu baru produksi tas. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran sepatu juga, Mas? Mungkin karena itu ya Pak ya. Kita mencoba kayak coba dulu aja lah. Kita coba semua barang, mana yang lebih laku. Nah itu kita akan canggih di situ. Terus kalau misalnya kurang laku nih, kita kayak evaluasi lagi kurangnya di mana. Terus Oke. nggak cocoknya sama pasar di mana. Kayak gitu sih Pak. Itu sudah saya kirim Pak. Oke. Ini kardus packagingnya kayak gini ya, Mas? Ya, kardus packagingnya kayak gitu. Jadi di Oh. setiap artikel itu kita beda-beda Pak untuk packagingnya. Oh gitu. Iya. Effortnya lumayan juga ya. Bentar. Oh, tote bag ya? Ya, tote bag. Oh, Pijar bersama Dress Code. Ini ceritanya gimana kemarin ya, Mas? Jadi waktu itu saya main ke Pijar. Terus iseng-iseng ngajak ngobrol. Gimana kalau misalnya kolaborasi. Cuman kita ngangkat tentang tote bag dulu nih. Soalnya kita mau mencoba pasar di kolaborasi itu Pak. Kan ini juga awal bagi Dress Code juga buat kolaborasi. Nah kita nyoba bikin tote bag. Oh, oke. Ini desain udah approval dua pihak ya berarti ya? Iya sudah. Oke. Ya sebenarnya kolaborasi menarik juga ya karena kan apalagi mungkin dengan teman-teman yang bisnisnya istilahnya sama ya pasarnya ya. Iya. Teman-teman ya kayak Pijar ya kalau saya lihat dia basis masanya ya cukup oke gitu. Mungkin kalau jenengan bisa masuk ke yang sebelahnya lagi itu yang semasa tuh itu lebih oke lagi. Iya. si Feby itu, Febo. Benar. Happy. Nah, apa namanya? Ya tapi Pijar juga cukup besar juga basis masanya, jadi lumayan juga untuk brand awareness ya. Itu Iya. teman-teman apa itu Mas ceritanya? Teman-teman SMA Pak. Oh SMA. Dirimu SMA mana Iya tuh Mas? teman-teman. SMA sebelah saya. Oh SMA Jadi 11. ya teman SMA main. Oh iya. Itu kan kayaknya juga beberapa gitu ya Pijar itu ya. Maksudnya Faisal sendiri Pak. ya Faisal sendiri tapi yang rewo-rewo juga banyak kan istilahnya. Oh iya. Temen-temennya. Kalau Faisal SMA 11 juga? Faisal SMA 2. Oh Faisal SMA 2. Ya. Tapi Kenal gara-gara nongkrong ya. oh temen nongkrong. Mm-mm. Wah nongkrongnya jauh juga ya. Sampai Tembalang. Dulu sebelum di Tembalang dia Pak. Dulu dia Oh. nongkrongnya di daerah SMA 2. Nah saya juga nongkrong di sana. Terus kenal. Jadi timur ya, anak timur ya. Iya. Oke Mas, bentar. Ya yang trace good sih udah oke ya, tinggal nanti kita breakdown pakai PMC aja Mas, business model canvas-nya nanti gimana. Ya Pak. Siap. Terus yang tahu Crispy Anarchy gimana ceritanya nih? Ya ini tahu Christian Arki itu
anu sih Pak, saya pengen kayak punya bisnis yang bergerak di bidang pedagang kaki lima gitu loh Pak. Jadi di jalan ada yang butuh Oke. saya. Dan nanti Ya, ya, rencana ya. juga mau buka cabang gitu. Baru rencana sih Pak itu. Jadi pengennya punya bisnis yang bisa ditawar-tawarkan juga ya. Jadi BO itu ya. Ya, BO maksudnya benar. business opportunity ya. Ya, Maksudnya bisnis kemitraan. opportunity. Jadi posisinya oke. Yang dilihat yang menarik buat jenengan model tahu-tahu kekinian itu berarti ya. Kalau yang ini. Gimana Pak? Berarti ini yang terlihat menarik buat Mas Galan yang produknya kayak tahu-tahu kekinian gitu ya. Ya, kayak tahu kekinian, tahu sultan juga. Iya, iya. Oh, tahu kekinian tuh merek juga ya. Saya kira itu Iya, merek itu. enggak, saya kira itu sebuah kategori. Udah dibikinin merek juga ya. Tahuku ya, tahuku saya tahu, Ya. tahu Sultan. Oke. Oke, Mas. Bentar. Oh ya, ini APP. Nah, ini beberapa teman menjabarkan pasar besarnya pasar ini juga masih masih kadang kurang tepat. Jadi Kurang. posisinya ini kayak gini nih ya. Di Semarang perputaran bisnis ini perkirakan 50 juta rupiah per bulan. Ya saya bilang kalau ngomongin clothing di Semarang nggak mungkin 50 juta doang Mas. Bisa MM-an itu. Maksudnya kalau ngomongin Iya. satu kota dengan total ya, total semua pemain clothing yang seperti jenengan yang mungkin kita kategorikan yang fokus di kaos dulu itu aja menurut saya udah ya mungkin ratusan juta bahkan mungkin sampai miliaran. Terus kayak yang tahu-tahu ini ya juga nggak mungkin 3 juta per bulan ya. Maksudnya kalau ngomongin Semarang loh. Tapi itu maksudnya pasar itu total Mas. Jadi katakanlah kalau di Oh, Semarang ada tahu go, ada tahu kekinian, tahu sultan, tahu crispy, abang, regol ini di total semua perputaran atau omsetnya ya, perputaran uangnya. Itu kira-kira jadi besar pasarnya segitu. oh, Maksudnya itu, tapi nggak masalah. iya. Nggak harus bisa tapi paling nggak udah punya wawasan gitu untuk itu. Maksudnya kalau memang produknya itu banyak peminatnya, eh, ya kadang otomatis pasarnya juga jadi gede gitu. Nah kalau kita masuk ke kategori yang pasarnya sebenarnya sudah gede ya, di satu sisi ya memang biasanya pesaingnya banyak Mas, tapi posisinya orang sudah paham sama produknya, kita nggak harus ngenalin. Lebih Jadi, aware ya. udah lebih aware. Misalnya nyenengan bikin tahu kekinian ya masih lebih mending daripada nyenengan tiba-tiba bikin apa Tahu sukun baru. kekinian atau gembus kekinian gitu kan orang juga nggak paham gitu ini kayak apa rasanya dan sebagainya malah juga ada resikonya. Terus ya oke ini margin. Lah ini kan sebenarnya jenengan juga udah bisa jabarkan kan 2.200.000 saya Iya. pikir ya mungkin itu untuk biaya sewa misalnya di depan Indomaret itu misalnya 600 ribuan karyawan misalnya 1 juta sekian sampai 2 juta bla 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 itu nanti kan di apa namanya tinggal dikali aja dikali ditambahkan nanti total Tambah. di fixed cost itu variable costnya Itu berapa. masih masih saya masukin untuk bahan pokoknya Pak, bahan produksinya saya masukin semuanya di situ di fixed cost. Oh ya harusnya nggak usah. Jadi masalah Iya. tahu, masalah tepung. Jadi kalau di sini ya variabel cost-nya apa atau HPP-nya ya, ya tahunya, ya tepungnya, ya minyaknya, ya gasnya, ya Oh, ya packagingnya, kardusnya itu. Terus mungkin kalau jangan pakai kresek ya kreseknya, atau misalnya pakai paper bag ya paper bag-nya. Nah itu jadi HPP. Jangan masukin ke iya, sini siap. total. Nah, nanti kalau yang masalah sewa, gajinya karyawan, utility, listrik, air, terus, nah ini bahan pokok jangan. Bahan pokok masuknya ke sana. Iya, Kayak gitu. siap, siap. eh ini yang jenengan kemarin bilang, saya ada satu ide tapi modalnya kayaknya gede tuh ini, atau ada lain lagi? Ada lain lagi Pak, cuman saya bingungnya masukin HPP-nya. Oh, Jadi apa tuh? rencana rencana tuh saya mau bikin coffee shop dengan store Pak. Store-nya Oh, Trashgood oke. ini sama coffee Oh, shop. jadi satu gitu ya. Ya, soalnya kan kebanyakan di daerah-daerah itu
cuma store-store tok Pak. Jadi kayak orang tuh malas atau enggak malu kalau misalnya buat mampir. Nah ini kita Oh, sediain coffee shop biar orang tuh ngelihat store-nya juga sama sekalian ngopi. ya jadi nongkrong ngelihat barangnya. Nanti Iya, kalau nganterin temennya belanja, aus bisa sekalian ngopi. sekalian Ah, oke oke. ngopi betul. Ya, tapi memang kalau dibilang modalnya besar ya, memang besar ya. Jadi kan saya Betul. pengalaman ngeset coffee shop itu juga ya lumayan juga itu modalnya. Lumayan. Ya, berarti itu ya idenya sebenarnya, pengen punya Iya Pak, tempat nongkrong yang ada offline store-nya si Trace Goods ini ya. betul. Oke. Itu vendor tas di mana, Mas? Vendor tas juga sama Pak. Jadi saya itu beli bahan-bahannya sendiri, cuman untuk nyablonnya Mm-mm. kita di vendor yang sama bikin kaos itu. Cuman tukang Oh, jahitnya beda. tukang jahitnya beda ya. Ya, tukang Oh, jahitnya berarti beda. nyenengan nyablon vendor sendiri, jahit vendor sendiri gitu. Iya, Oh, gitu. Itu biasanya dijahit dulu baru disablon ya? itu disablon dulu, terus kemudian dijahit. Oh, dibalik gitu loh. Lah, Iya. tapi yang motong kainnya siapa? Tukang sablonnya apa tukang jahitnya? Jadi saya beli barang, terus saya ke tukang potongnya, tukang jahitnya buat motongin, terus Oh, oper balik ke ke tukang sablon, tukang sablonnya, terus terus cover lagi dijahit ke sana. lagi. Oh, siap, siap. Nah, itu tukang jahitnya daerah mana, Mas? Tukang jahitnya itu daerah Genuk Sari. Apa ya namanya? Sebung Pak. Oh ya, pakai genuk-genuk semua lah ya. Iya. Oh, masih masih deket ya berarti ya. Awalnya tuh saya mau ke Bandung Pak buat bikin tasnya. Cuman Mm-mm. terus saya kepikiran lagi kalau misalnya bisa kayak orang Semarang bisa, kenapa nggak di Semarang aja buat naikin perekonomian Semarang? Pikir saya gitu. Tapi masalah cost sama kualitas gimana? Ini Untuk kos lagi sama ngetes kualitas, juga. ya. Untuk kos sama kualitas kita juga lagi ngetes sih Pak. Cuman Mm-mm. jatuhnya lebih lebih murah aja kalau misalnya kita di Semarang. Soalnya kan nggak pakai biaya transportasi juga buat pengecekan barang. Ya, 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 ya. Dan memang produksinya bisa dikontrol ya. Iya benar. Bisa disamperin lah istilahnya dikontrol. Kalau sepatu Mas, vendornya Sepatu kemungkinan kita di Bandung Pak, di Bandung. Bandung ya. Sepatunya yang kayak apa tuh? Saya penasaran juga. Saya mau kirimin Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya siap. Tunggu Pak. Siap, siap. Sepatunya sepatu apa tuh Mas? Sepatu hack atau enggak slip on Pak? Oh, slip on. Iya. Bentar. Siap. Itu untuk yang hack. Kok belum masuk? Apakah di HP saya? Bentar. Oh, PNG. Iya. Download. Oh, model canvas gini ya, kayak Converse model. gitu, kayak Vans gitu ya. Iya Pak. Ini untuk slip onnya. Oke, slip on. Ya, 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 ya. Ijo, hitam ijo ya. Apa brand colornya itu ya. Ini Gimana Pak semuanya menurut semuanya Pak? ya ini siluet ini kan aman ya. Orang kan siluet kayak gini pasti udah familiar lah. Maksudnya Iya. enak lah istilahnya tinggal tinggal mereknya aja kan. Bukan merek dalam artian kalau saya sih lihatnya ya pasti kenyamanannya ya nanti kan. Iya benar. Ukurannya apa kenyamanannya. Kalau siluet ini kan udah umum, ini kan dari Vans sudah mempopulerkan.
Kalau yang kayak gini ya mungkin Vans juga atau Converse. Ya cuman kayak gini kan biasa. Nanti masuk ke pasar sneakers itu ya lumayan lah ya. Soalnya kan ngotak-otik sepatu tuh ya agak ribet ya karena udah banyak pemain, kadang kita pakai garis corak merek yang gimana harus ngecek tuh. Nanti takutnya udah ada yang kembar. Sama. Iya. Iya. Ini modal gede nggak Mas kalau kayak gini nih? Lumayan Pak. Untuk satu produksinya itu bisa sampai 8 juta. 8 sampai 9 juta. Oh, minimal berapa pair itu? 8 juta itu dapat berapa pair? Minimal itu 50. Oh, 50. 50 pasang ya. Cek. Ini yang nge-lag saya apa? Gimana Pak? Ya. 50 pasang ya minimal ya. Iya Pak. 50 pasang minimal. Itu satu model. Satu model itu ya. Maksudnya gini, 8 juta kalau jenengan pesen ini, maksudnya ini minimal 8 juta harus keluar untuk satu model gini. Iya, untuk satu model harus keluar 8 juta. Berarti untuk kalau HPP-nya semuanya Pak. kalau jenengan bikin yang ini sama yang high berarti minimal nyiapin duit 16 juta gitu. Iya. Oh, lumayan juga ya. Cuman kita udah ada tempat buat kayak naruh sepatu itu ke store mana Pak? Oh, nanti rencananya mau dititip-titipin gitu. Ya, rencana mau dititipin, baru nyari relasi-relasi tokonya itu Pak. Di Jakarta sama di Bandung sama di Jogja. Jakarta, Bandung, Jogja. Oke. Nah, next-nya gimana Mas? Rencananya untuk 2021 apa aja? Yang tadi kan bilang mau produksi giliran. Untuk 2021. Terus untuk brandingnya gimana? Untuk brandingnya kita kayak lebih sering buat sharing sama komunitas-komunitas alam. Kayak misalnya di Jogja itu ada komunitas garuk sampah Pak. Jadi kita mau sharing sama teman-teman di Jogja itu kita pakai ilmunya ke Semarang. Jadi rencana saya sama teman saya mau bikin komunitas sama teman-teman Semarang tentang hal kayak garuk sampah itu. Terus kita juga mau rencana itu kayak dokumentasi Pak, dokumentasi kayak suara-suara yang susah terdengar, kayak suara orang-orang yang di TPA, terus suara orang-orang yang di bawah kolong jembatan itu seperti apa. Jadi kita lebih kayak nge-branding kayak gitu Pak. Itu channelnya via apa? Distribusi materi-materi campaign-nya? Bikin YouTube channel gitu atau gimana? Materi campaign-nya sementara kita cuma pakai Instagramnya Trashgood sama nanti beberapa teman-teman ngeposting juga. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut juga. Berarti kontennya disiapkan untuk Instagram? Ya, kontennya kita siapin buat Instagram. Untuk YouTube-nya kita belum punya. Berarti mungkin video 1 menitan atau kalau panjang ya pakai IGTV gitu ya? Iya, benar. Oke. Mas, saya tanya lagi. Itu tadi kan cerita masalah plastik tuh. Salah, ini punya si Ardian. Ini. Kan ini nih. Mengolah sampah plastik ini loh. Jadi barang siap pakai dan dana dari penjualan tersebut. Ini kan benar-benar tidak berkaitan sama produknya Trashgood ya. Si sampah plastik. Maksudnya tidak berkaitan Pak? Maksudnya gini, mengolah sampah plastik menjadi barang siap pakai. Barang siap pakainya itu kan bukan produk-produk yang bukan kaos, bukan tas, bukan sepatu kan? Oh iya, bukan. Berarti itu maksudnya campaign sampingan ya? Misi tapi memang beda sama jualannya. Iya, cuman kita juga nyediain kayak beberapa aksesoris Pak.
Kayak contohnya yaitu kita bikin kayak misalnya sampah plastik kita olah lagi buat jadi pot, terus meja, terus kita juga nyediain gantungan kunci, Nah, itu di mana, Mas? Produk terus itu? kayak tempat buat pensil. Lah, itu cuma baru rencana, Pak, rencana di tahun ini. Oh, itu baru Ya, rencana. Oke. Berarti memang belum launching ya? Produk-produk itu belum ya di tahun launching. ya belum launching. Di tahun ini kita rencana mau bikin kayak lebih banyak artikelnya. Jadi orang itu nggak bosen sama kaos-kaos aja. Jadi bisa buat aksesoris juga. Hmm. Lah itu mengeksekusi itu jenengan timnya gimana tuh? Masih tetap berdua atau harus punya rekanan? Untuk timnya itu kita juga masih berdua, Pak. Cuman Hmm. kita tambahin di dalam videografer. Jadi kita videografer mau kayak ngerekrut orang buat masuk ke dalam Trashgood kerjasama. Hmm. Oh, itu untuk brandingnya. Ya untuk brandingnya. Cuman kalau misalnya Hmm. untuk apa namanya produksi dan lain-lain kita Hmm. masih berdua. Takutnya kalau misalnya kita nambah orang, Hmm. orangnya kan nggak tahu dari awal nih Pak. Takutnya kayak dia nggak setuju Revisi. terus. Ya bener. Nanti malah batin doang. Ya, ya, ya. Ya kan kalau ngomongin SDM kan kemungkinannya macam-macam ya. Jadi Iya bener. ada owner, owner juga ya nanti ada istilahnya ya. Mungkin manajemen, nanti di bawah manajemen ya ada staff kayak gitu kan. Jadi ya Iya iya. istilahnya kan ya nggak harus semuanya equal kan. Bisa aja kalau memang posisinya dia staff juga nggak masalah. Tinggal kalau cocok ya dipakai, nggak cocok ya cari lainnya kan bisa juga. Nah nggak, kalau yang sampah plastik ini gimana dong eksekusinya menurut jenengan? Kan butuh tenaga juga mas. Apa jenengan kober kuliah plus ngurus produksi kaos sama ngurusi barang recycle itu? Insya Allah cover Pak. Oh Soalnya gitu kan ya, siap kita siap. produksi kaos. Jadi kita ngeceknya cuma sehari toh Pak. Jadi sehari kita sampling terus kemudian ngefixin warnanya, ngemix juga warnanya kayak gimana. Mm-mm. Habis itu kemungkinan hari berikutnya atau enggak 3 hari setelah itu Mm-mm. kita ke kayak pemulung-pemulung atau enggak kayak tukang rosok gitu Pak buat beli Mm. tutup botolnya. Nanti kita apa namanya kayak kita blender gitu loh Pak. Kita Mm-mm. hancurin terus Mm-mm. kemudian kita oven. Ya ya ya, istilahnya anu ya, ya istilahnya DIY ya, kayak Ya, project-project DIY gitu ya. eh Ngelelehin plastik ya sebenarnya nggak bisa leleh ya, plastik itu paling melunak gitu ya terus nanti dicetak ya. ya melunak. Bisa bentuk ya, berbentuk. Iya iya iya, oke, siap mas. Jadi memang ini kan udah jalan setahun, berarti ya nanti untuk yang MBKM ini posisinya kita ya paling gampang tinggal bahas trace goods saja ya, dan Siap Pak. bagaimana nanti dalam ya katakanlah semester ini apa yang sudah bisa dilakukan pengembangannya seperti apa dan sebagainya. Ini jangan awal sama teman modal berapa mas kalau boleh tahu? Ngelek lagi nih kayaknya. Ntar cek. Model sama teman itu awal 600.000 Pak per orang. Oh 600.000 ya. Itu bikin satu Halo Pak. bikin satu artikel gitu. Halo halo. 600.000 per orang kan berarti 1,2 ya. Iya bikin satu artikel. Oh terus Iya 1,2. di tengah-tengah nambah lagi sambil muterin itu atau full dari muterin hasil aja? Enggak, alhamdulillahnya kita bisa muterin tuh Pak dari volume pertama. Jadi kita volume pertama itu kayak buka apa namanya open O Pak, Hmm, pre-order. hmm. Jual gambar Halo, gitu ya istilahnya ya. di artikel pertama itu kita pre-order, ya kita pre-order, Hmm, kemudian bisa dapat 48 sampai 50 kaos.
Kemudian kita buat Oh, ke artikel yang kedua. oh Jadi untuk ya. sementara ini belum nambah modal lagi. Oh, itu dulu laku di teman-teman berarti ya, waktu pre-order itu. Iya, laku laku di teman-teman sama beberapa udah kita posting ke akun teman-teman juga, suruh minta bantuan sama teman-teman. Nah, Mm-mm. teman-teman itu beli juga. Oke, oke. Menarik sih, menarik. Berarti ya nanti tinggal kita coba ulas aja Mas. Masalah rencana-rencananya eh nanti ngomongin ya soalnya gini ya, kan di satu sisi kan juga secara akademis si program MBKM ini juga perlu kita perhatikan. Jadi ngomongin teori juga nanti kita perlu pakai teori-teori bisnisnya juga. Yang besok mungkin yang barengan sama teman-teman kita coba belajar bareng yang PMC itu. Kemarin Mas Galen cerita sudah pernah tahu, sudah pernah ngisi mungkin ya malah ya. Iya. Ya nanti mungkin minta tolong diulang lagi atau ya mungkin kan kayak gitu berkembang terus ya sesuai dengan keadaan yang sekarang. Trace code itu seperti apa masalah BMC-nya. Nah, nanti juga masalah breakdown hal-hal seperti ini Mas. Nanti bagaimana kita sama-sama tahu mana yang variable cost, mana yang fixed cost. Jadi nanti Mas Galen juga Belajar. ya istilahnya eh, ya secara finansial nanti literasinya atau pemahamannya kita samakan gitu. Jadi ya kadang kan jebakan Batman-nya itu kan kita merasa omset itu besar padahal sebenarnya masih ada cost yang harus kita tanggung gitu. Iya, benar-benar. Apalagi nanti kalau sudah mulai bangun tim harusnya dia akan budget untuk gaji, untuk apa operasional dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu perlu diantisipasi. Berarti mungkin kesimpulannya yang tahu Crispy ini eh, mungkin kalau dalam waktu sekian bulan ya baru kita anggap ide dulu ya. Nanti kita bahasnya yang trace goods-nya aja ya, karena memang udah jalan lebih Iya, enak Pak. bahas ini. Terus gimana? Ada apa terakhir sebelum mungkin saya tutup? Terus sudah aman? Itu sih Pak. Aslinya saya mau tanya tentang fixed cost itu, cuman udah Pak Landes jelasin, udah nggak jadi tanya. Ya ya nanti Saya mikir kok profitnya cuma 1 juta. ya fixed cost nggak kalau udah masukin harga produksi nggak usah dimasukin ke fixed cost Mas. Fixed cost itu yang di luar itu. Yang di luar Siap. itu. Fix itu kan Iya, iya, intinya Pak. kalau di bahasa Indonesia kan itu cost tetap ya. Cost tetap itu yang kira-kira ya Hmm. sebulan itu tetap bulan ke bulan Yang itu pas. relatif Iya. tetap atau mungkin naik turun hanya sedikit. Jadi ya kalau sewa itu kan jenengan komitmen setahun dibagi 12 ya pasti tetap. Mau barangnya laku sebulan cuma satu, mau laku 1.000, jenengan bayar sewa itu tetap segitu gitu kan. Sama. Nah, Iya. sama Iya. terus gaji ya selama timnya belum nambah, mau barang laku 1 sama 1.000 ya sama. Kalau orangnya yang digaji cuma 2 orang, ya udah gajinya 2 orang itu. Gitu. Kecuali bulan kesekian demo minta naik gaji ya. Iya. Nanti berubah itu berarti. Nah, terus kalau kalau iklan bisa aja di fixed cost bisa misalnya ya dengan membudgetkan dalam setahun budget iklan saya misalnya sekian puluh juta atau dalam sebulan Iya. 1 juta. Ya udah itu bisa jadi fixed cost tapi bisa juga jadi variable cost. Mungkin kayak setiap penjualan itu saya bebankan biaya iklan segini. Mungkin dilempar untuk bulan selanjutnya gitu kan bisa juga. Nah, makanya Iya, siap. tergantung nanti bagaimana Mas Galan menata ininya, komposisinya. Tapi secara garis besar Keuangannya. kayak gitu, secara garis besar sih kayak gitu. Apalagi ya, oke sih, nanti tinggal kita sambung nanti kalau masalah yang kelas yang kayak kemarin yang masalah BMC itu ditunggu di grup berarti nanti saya umumin kapan. Terus kalau yang masalah seperti ini Mas ya emang enak kalau
ngobrol gini ya memang 1 lawan 1, makanya posisinya kemarin saya minta waktunya memang sama teman-teman 4 mata gini. Ya nanti mungkin yang seperti ini paling tidak seminggu sekali juga Mas. Jadi ada progres apa kayak gitu. Gitu Mas Ya, Galan. Pak. Terima kasih waktunya. Semoga sukses. Selamat istirahat juga. Thank you ya. Oke. Amin. Siap. Sukses juga, Pak. Ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.